Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kita kembali melaksanakan ta'lim rutinitas, yaitu ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku semuanya, insya Allah senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebelum kita melanjutkan ta'lim seperti biasanya, kita akan melaksanakan beberapa hal. Pertama, mari kita buka ta'lim ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, marilah kita ikhlaskan hati untuk membaca surat Al-Fatihah kepada seluruh keluarga besar DDI, termasuk pengarang kitab yang kita pelajari di pondok, dan terkhusus kepada kedua orang tua, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya mari kita berdoa, semoga hari ini kita belajar Allah berikan pemahaman dan mudah-mudahan kita semua juga mampu mengamalkan apa yang kita pelajari. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah pada hari ini kita akan masuk pada surah berikutnya, surah kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Jadi hari ini kita sudah mulai membaca tafsir surat Al-Baqarah. Tentu nama surah ini tidak asing lagi di telinga anak-anakku semuanya. Kemudian apa itu surat Al-Baqarah? Ya, secara bahasa ya. Jadi surah Al-Baqarah, surah ya surah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Ya. Jadi Al-Baqarah artinya sapi betina. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Baqarah? Karena umumnya, ini secara umum ya, secara umum penamaan surah itu selalu ada kaitannya dengan isi dari surah itu. Nah, sementara dalam surah Al-Baqarah ini salah satu isi kandungannya ya, membicarakan tentang Al-Baqarah, tentang sapi betina. Nah, insya Allah di ayat-ayat berikutnya, ya di juz pertama ini, nah, di situ nanti kita akan pelajari ya bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya terkait dengan Al-Baqarah itu dalam surah Al-Baqarah ini. Anak-anakku sekalian, kita lihat kitab masing-masing. Ya, silakan dibuka kitabnya, dipersiapkan alat tulisnya. Kita akan baca sedikit. Iya. Jadi suratul Baqarah, jadi surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah ini adalah surah yang kedua. Surah yang kedua. Jadi saya, Pak Ustaz, berharap agar anak-anakku bisa juga menghafal di samping namanya urutan surahnya juga. Ya, Al-Fatihah surah pertama, Al-Baqarah surah kedua, Ali Imran surah ketiga, An-Nisa surah keempat, Al-Maidah surah kelima dan seterusnya sampai 114 surah. Nah, itu bagus kalau kita kuasai juga. Ya. Nah, lihat kitabnya, Madaniyatun. Madaniyatun. Jadi surah Al-Baqarah ini tergolong surah Madaniyah. Jadi tergolong surah Madaniyah. Jadi Ustaz pernah menerangkan apa itu surah Madaniyah. Karena surah itu ada dua, yaitu surah Makkiyah, yang kedua surah Madaniyah. Nah, kalau surah sebelumnya, surah pertama, surat Al-Fatihah, ya itu masuk golongan surah Makkiyah. Sementara surah Al-Baqarah ini masuk golongan atau kategori surat Madaniyah. Nah, apa itu surat Madaniyah? Nah, surat Madaniyah adalah surah, jadi surah ini, surah Al-Baqarah ini turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu kuncinya. Untuk membedakan mana surah Makkiyah
dengan surah Madaniyah, lihat saja apakah surah itu turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kalau ada ayat turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau Nabi masih ada di Mekah, nah itu namanya Makkiyah. Tapi setelah Nabi pindah atau hijrah ke Madinah, maka itu namanya Madaniyah, surah Madaniyah. Apakah Nabi, jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, apakah sudah berada di Madinah atau kembali lagi ke Mekah? Karena setelah Nabi tinggal di Madinah, kembali lagi ke Mekah. Ya, kembali lagi ke Mekah. Nah, kalau kembali ke Mekah, turun lagi ayat itu tepat termasuk Madaniyah, sekalipun berada di Mekah. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama, karena surah ini turun di setelah Nabi hijrah. Itu ciri pertama ya, Madaniyah. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, bisa juga kita ketahui bahwa itu adalah surah Madaniyah ya kalau ada surahnya panjang-panjang. Ya, kalau ada surahnya panjang, oh berarti itu surah Madaniyah. Kalau ayatnya panjang. Nah, seperti surah Al-Baqarah ini, itu panjang. Ya, lebih 200 ayatnya, panjang sekali. Ya, lebih dari 2 juz. Ya, bakal jadi 2 juz 8 halaman. Ya, 2 juz 8 halaman. Ya, jadi kalau mau dijumlahkan berapa halaman, setiap juz itu 20 halaman. Berarti 40 halaman. Itu satu surah, itu panjang. Ya, nah, itu salah satu ciri kalau kita ingin tahu ini apakah ini Madaniyah atau Makkiyah. Dilihat saja. Ya, kalau surahnya panjang berarti itu Madaniyah. Tapi kalau surahnya qasirah, ya surahnya pendek, itu surah Makkiyah. Ya, seperti surah Al-Fatihah, ya. Jadi surah Al-Fatihah kan pendek. Nah, berarti itu surah Makkiyah. Dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri yang lain, apakah surah itu Madaniyah atau Makkiyah? Ada. Kemudian lihat lagi kitabnya. Mi'atani, 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 wasittu, wasittu, au sab'u. Jadi wasittu au sab'u wasamanuna wasamanuna ayatun wasamanuna ayatun. Ya, Ustaz ulangi. Mi'atani wasittu au sab'u wasamanuna ayatun. Ya. Jumlah ayatnya adalah, jadi maknanya ini, jumlah ayatnya adalah, di sini oleh guru kita ada dua ya. Ada dua versi. Ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan jumlah ayatnya 286. Jadi mi'atani wasittu wasamanun. Ya. Jadi Ustaz perjelas dulu. Ya, karena ini pendapat. Jadi pendapat pertama, mi'atani wasittu wasamanuna ayat. Ya. Ini yang Ustaz garis ya.
mi'atani wa sittu wa samanuna ayat. 286. Ya, 200 jadi ayatnya 286. Nah, itu kalau jadi ini yang bergaris di bawah itu 286. Jadi situ itu artinya 6 ya. 6. Situ artinya 6. Ya, berarti 286. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua ada mengatakan surah Al-Baqarah itu jumlah ayatnya 287. 287. Ini sab'u. Ya, makanya kata au itu atau ya. Jadi kata au itu atau. Jadi 286 atau 287. Ya. Jadi ada dua pendapat. Ada mengatakan 200 ya. Ada mengatakan 286 ya. Ada juga mengatakan 287. Jadi 286, 287. Mana yang terkuat? Nah, coba lihat Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah berapa ayat di situ. Nah, ternyata setelah kita lihat jumlah ayatnya 286. Berarti yang terkuat adalah 286. Inilah jumlah ayatnya. Ya. Itu yang sahih. Ya, itu yang paling benar. Ya. Itu mengenai jumlah ayatnya. Jadi di sini hanya 2 disebutkan bahwa surah Al-Baqarah itu masuk golongan Al-Madaniyah, surah Madaniyah. Yang kedua jumlah ayatnya ada mengatakan 286, ada mengatakan 287. Hanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Mushaf Utsmani, maka kita menemukan 286 ayat. Baik. Selanjutnya kita lanjut lagi. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi anak-anakku, kalau belajar kitab begini, kalau kita sudah tahu maknanya, sudah tahu artinya, tidak perlu ditulis lagi, menghemat ya. Supaya bukunya juga, kitabnya juga tidak terlalu kotor. Ya. Jadi kalau sudah tahu maknanya, sudah tahu artinya, tidak perlu ditulis lagi. Macam ini Bismillahirrahmanirrahim ya, tidak perlu lagi ditulis artinya. Kita lihat ayat pertama. Ya, ayat pertama. Alif Lam Mim. Nah, seperti itulah cara membacanya. Jadi alif la, jadi panjang lahnya karena di sini ada mat ya. Alif lam mim. Usahakan seperti itu bacanya. Nah, alif lam mim ini apa artinya? Apa artinya? Nah, guru kita di sini tafsir Al-Jalalain ini
Ya, Jalaluddin As-Suyuti ini beliau ya tidak mengartikan, ya, tidak mengartikan. Jadi hanya menulis alif lam mim. Ya, kemudian beliau memberikan syarah, memberikan penafsiran dengan mengatakan, lihat kitabnya, Allahu Allahu a'lamu bimuradihi bizalika. Allahu a'lamu bimuradihi bizalika. Allahu a'lamu bimuradihi bizalika. Allah lebih mengetahui maksudnya tentang hal itu. Allah lebih mengetahui maksudnya tentang hal itu. Jadi Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Allah lebih mengetahui maksudnya tentang itu. Jadi guru kita di sini, anak-anakku sekalian, ya tidak memberikan terjemahan, hanya beliau mengembalikan kepada Allah. Ya, jadi hanya mengembalikan maknanya ini kepada Allah. Jadi Allah, jadi alif lam mim ini artinya, maksudnya hanya Allah lebih mengetahui. Jadi Allah lebih tahu apa sebenarnya maksud, makna dari alif lam mim itu. Anak-anakku sekalian, kita akan bahas lebih luas lagi mengenai alif lam mim ini. Ya, sekalipun dikatakan oleh guru kita tadi hanya Allah lebih mengetahui maksudnya, ya, tetapi perlu dijelaskan. Ya. Nah, alif lam mim ini, anak-anakku sekalian, ini namanya huruf. Ya, alif lam mim itu bernama huruf muqatta'ah. Ya, jadi huruf muqatta'ah. Apa artinya huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu artinya huruf yang terpotong. Ya, huruf yang terpotong. Kenapa dikatakan huruf yang terpotong? Karena kita baca huruf-huruf itu secara terpotong, secara terpisah. Ya, secara terpisah. Ya, jadi lihat, coba lihat tulisannya. Di situ kan kalau kita mau baca sambung, ya kalau kita mau baca sambung, ya boleh jadi kita bisa, boleh jadi ada yang membaca alama, ya, ada baca alama, ada baca macam-macam lah. Ya. Makanya ini masuk huruf muqatta' namanya, huruf yang terpotong. Karena bacanya dipisah, ya, tidak disambung. Berbeda dengan huruf yang lain. Misalnya alhamdu, ya, alhamdulillahi. Ini namanya huruf tersambung. Ya, bacanya disambung. Nah, berbeda dengan alif lam mim. Ya, jadi tiga huruf ini dibaca sepotong-sepotong. Alif, kemudian lam, kemudian mim. Jadi dibaca secara terpotong. Sehingga huruf itu dinamakan huruful muqatta'ah. Nah, huruful muqatta'ah ini, anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran itu terdapat di beberapa surah. Ya, terdapat di beberapa surah. Nah, kalau kita teliti dari 114 surah, dari 114 surah, ada 29 surah yang dimulai dengan huruful muqatta'ah. Jadi ada 29 surah. Nah, coba nanti anak-anakku bisa lihat ya.
Gimana anakku nanti bisa lihat di Al-Quran itu. Ya, Alif Lam Mim dan teman-temannya. Nah, itu terdapat di 29 surah. Baik anak sekalian, Ustaz akan bacakan ya di surah mana saja. Ya, dan huruful muqatta ini itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada alif lam mim, ada alif lam mim ra, ada alif ya alif lam mim shad, ada alif lam mim ra, ya. Ada yasin, ada qaf dan seterusnya. Nah, sini Ustaz akan sebutkan, ya bisa anak-anakku dengar dan nanti dilihat di Al-Qur'annya. Ya. Yang pertama surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah, alif lam mim. Yang kedua surah Ali Imran. Itu alif lam mim. Yang ketiga surat Al-A'raf. Nah, surah Al-A'raf ini alif lam mim shad. Kemudian surah Yunus. Nah, di surah Yunus alif lam ra. Kemudian surah Hud. Ya, surah Hud alif lam ra. Kemudian surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'du. Ya, itu alif lam mim ra. Kemudian surah Ibrahim. Ya, bunyinya alif lam ra. Kemudian surat Al-Hijr. Alif lam ra. Kemudian surah Maryam. Nah, kalau tadi itu beberapa 4 macam. Nah, sekarang ada lagi yang baru. Maryam itu bacanya kaf, ha, ya, ain, sod. Itu surah Maryam. Kemudian surat Toha. Nah, surat Toha dimulai dengan Toha. Kemudian surah Asy-Syura, Asy-Syu'ara. Ya, dimulai dengan Tosim Mim. Kemudian surah An-Naml. Ya, dimulai dengan Tosin. Kemudian surah Al-Qasas. Dimulai dengan Tosim Mim. Kemudian surah Al-Ankabut. Ya, Al-Ankabut alif lam mim. Surah Ar-Rum ya alif lam mim. Surat Luqman alif lam mim. Surah As-Sajdah. Nah, ini yang dibaca setiap subuh Jumat. Alif lam mim. Surah Yasin. Nah, Yasin. Surat Shad. Ya, surah Shad diawali dengan Shad. Ya, sama ya. Sama nama awalnya, sama dengan nama surahnya. Surah Al-Mu'min. Nah, Hamim. Surah Fussilat. Hamim. Surah Asyura. Hamim. Surah Az-Zukhruf. Hamim. Surah Ad-Dukhan. Hamim. Banyak juga Hamim ini. Surah Al-Jasyiyah. Hamim. Surah Al-Ahqaf. Ya, surah Ahqaf. Ya, Hamim. Surah Qaf. Qaf. Dan yang terakhir surah Al-Qalam. Nah, siapa yang tahu? Surah Al-Qalam. Nah, itu dimulai dengan surah dengan nun. Ya, dengan nun. Nah, inilah anak-anakku sekalian, alif lam mim dan teman-temannya. Jadi alif lam mim dan teman-temannya. Setelah kita baca tadi mulai alif lam mim sampai nun, kalau kita mau pilih-pilih ya huruf-hurufnya, ternyata jumlah hurufnya ini itu ada 14. Ya, jadi ada 14 huruf dari 29 surah ini ya, dari berbagai bentuk ya huruful muqatta'nya kalau kita mau pilih ternyata kalau mau digabung itu ada 14 surah, 14 huruf. Nah, saya mau tanya, huruf hijaiyah dalam Al-Quran ada berapa? Nah, saya yakin anakku semua sudah tahu. Ada 28.
Ya. Berarti setengah dari huruf hijaiyah itu dipakai di huruf muqatta'ah. Nanti anak-anakku ya huruf mana saja nanti ini bisa dicari ya, dicoba dia buka tadi dari 29 surah itu, kemudian huruf-huruf mana yang muqatta'ah dan huruf-huruf mana yang tidak ada di situ. Nah, di situ dan bisa kita pilih. Bahkan surah itu ya, bahkan surah itu ada kalimat singkatan. Ya, kalimat singkatannya yaitu ya nassung qati'un hakimun lahu sirrun. Jadi nassun qati'un hakimun lahu sirrun. Nah, itulah nama apa singkatannya huruf-huruf ini. Ya, jadi 14 huruf dari 29 surah yang terdapat di dalamnya huruful muqatta'ah. Baik anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan huruf itu dan apa hikmahnya? Ya. Memang tadi guru kita Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa sebenarnya alif lam mim ini Allahu a'lam bimuradi. Hanya Allah saja yang lebih tahu artinya. Yang lebih tahu maksudnya, yang lebih tahu maknanya. Ya, akan tetapi ya sebagian ahli tafsir yang lain itu bisa memberikan penjelasan. Ya. Di antaranya ada yang mengatakan ya, alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Ada alif, ada lam, dan ada mim. Nah, ada yang memaknainya, ada menafsirkannya alif ini itu simbol Allah. Ya. Jadi huruf alif adalah simbol Allah. Kemudian lamnya, jadi setelah alif kan lam. Ya. Lamnya ini adalah simbol Jibril. Ya. Simbol Jibril. Kemudian mim. Mim ini adalah simbol Muhammad. Jadi alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Nah, kemudian apa maksudnya ini? Ada Allah, ada Jibril, ada Muhammad. Nah, dimaknai oleh ulama yang berpendapat seperti ini adalah penjelasan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi Allah, kemudian lamnya malaikat Jibril, mimnya Nabi Muhammad SAW. Itu proses turunnya Al-Quran. Jadi Allah dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Kemudian huruf alif lam mim ini juga dan huruf-huruf muqatta'ah lainnya, ya, ada yang mengatakan ini adalah mukjizat, ya, sebuah mukjizat, ya, mukjizat. Kemudian ada juga mengatakan bahwa adanya huruf alif lam mim ini, huruful muqatta'ah di awal-awal surah, tujuannya untuk menarik perhatian orang-orang Arab. Karena begini, anak-anakku sekalian, Al-Quran kan bahasa Arab. Sementara orang Arab bahasanya bahasa Arab. Jadi ketika Al-Quran turun dengan bahasa seperti bahasa mereka, biasa-biasa saja. Oleh karena itu, 29 kali Allah turunkan huruf-huruf ini
29 kali Allah turunkan, ya ternyata itu tujuannya adalah menarik perhatian. Ya, supaya orang-orang Arab, oh ternyata ada bunyi huruf begini yang kita tidak pernah kenal. Nah, jadi ternyata ada seperti itu. Itu jadi tujuannya adalah menarik perhatian. Kemudian ya adanya huruf muqatta' ini juga atau alif lam mim ini tujuannya untuk tantangan. Ya. Disebutkan oleh mufassir bahwa adanya Al-Quran diturunkan dengan alif lam ini untuk menantang orang-orang kafir. Ya, karena banyak orang kafir merasa bahwa itu adalah bahasa mereka. Makanya ditantang. Ditantang dengan dimulainya sebagian surah dalam Al-Quran dengan huruf-huruf itu. Ya, bahkan lebih jauh lagi Allah menantang ya, keseluruhan model ayat dalam Al-Quran, apakah di antara mereka ada yang bisa membuat seperti itu? Ya, ternyata mereka tidak mampu membuat seperti yang Allah turunkan ya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu Al-Quranul Karim. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa penjelasan para ulama mengenai apa makna dan hikmahnya diturunkannya Al-Quran di sebahagian surah di dalam Al-Quran itu dengan diawali huruful muqatta'ah. Ya. Sekali lagi, ya, alif lam mim itu namanya huruful muqatta'ah. Jadi kalau ditanya huruful muqatta'ah artinya apa? Ya, artinya huruf yang terpotong. Lalu ditanya lagi. Ya. Huruf yang kenapa dikatakan huruf yang terpotong? Nah, maka dijawab karena bacanya dipotong-potong, tidak disambung. Ya, tidak seperti halnya bacaan yang lain. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kan disambung. Sementara alif lam itu tidak disambung tapi dibaca sepotong-sepotong. Alif lam mim. Ya, makanya disebut sebagai huruful muqatta'ah. Anak-anakku sekalian, jadi sekali lagi bahwa inilah ya kemukjizatan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu sebagai kitab yang Allah turunkan kepada kita semuanya, ya tentu sebagai petunjuk kepada kita semua. Jadi petunjuk kalau kita ingin bahagia, selamat, ikuti Al-Qur'an. Tapi kalau kita tidak mau selamat, ya tidak perlu ikuti Al-Quran. Tapi secara fitrawi kita semua mau selamat. Kita semua masuk surga. Bahkan kepada peminum khamar, coba tanya tuh, peminum khamar yang suka yang suka melakukan perbuatan maksiat, coba tanya mereka, apakah kamu masuk surga? Pasti mau masuk surga. Tapi dia peminum khamar. Jadi tidak ada orang yang tidak mau selamat. Nah, kuncinya kalau mau selamat anak-anakku sekalian, maka marilah kita ikuti Al-Qur'anul Karim. Baik anak-anak sekalian, untuk taklim tafsir Al-Jalalain hari ini kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan dari kajian hari ini surat Al-Baqarah ayat 1 kita banyak mendapatkan pelajaran. Kita banyak mendapat pelajaran khususnya ya pertama apa makna surat Al-Baqarah. Yang kedua masuk golongan surah apa. Kemudian yang ketiga berapa ayatnya. Kemudian yang keempat apa makna dan hikmah
Alif Lam Mim. Paling tidak 4 ini anak-anakku sekalian perlu dicatatnya. Perlu dicatat, diingat baik-baik. Ya, diingat baik-baik dari 4 poin ini. Saya ulangi, apa makna surat Al-Baqarah? Yang kedua, masuk surah golongan surah apa? Yang ketiga, ayatnya berapa? Dan yang keempat, apa makna dan hikmah ya huruful alif lam mim itu sendiri. Ya, bahkan ditambah lagi 5. Ya, ada berapa teman-temannya alif lam mim dalam Al-Qur'an. Nah, ternyata teman-temannya alif lam mim itu semuanya berjumlah 29 surah. Ya, paling tidak 5 inilah yang kita simpan di catatan anak-anakku semuanya. Jadi ketika suatu saat ditanya, bisa kita jawab. Inilah pentingnya kita taklim. Ya, taklim. Demikian, sebelum Ustaz tutup, ada anak-anakku yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi bisa langsung ditanyakan. Ya, saya kira tidak ada ya. Baik, anak-anakku sekalian, saya kira demikianlah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita belajar tafsir surah Al-Baqarah. Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Ya, sehingga keberkahan Al-Quran juga turun kepada kita. Dan insya Allah ya, bisa membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.